pertama kali pakai ambil sanad Asqaf adalah Al-Habib Maulana Abdurrahman Asqaf bin Muhammad Maula Dawileh bin Ali bin Alwi bin Muhammad Muqaddam Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Sohib Mirban bin Khari Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok dilakukan sanate pakai DNA itu piye? Jangan-jangan orang yang meminta DNA, tes DNA Sa'adah Balwi, Habib-Habib iki, orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya Homo homini lupus. Itu fosil-fosil masa lalu itu ternyata. Atau jangan-jangan mereka ini keturunannya Abu Jahal yang minta tes DNA itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara dimanapun berada, pernyataan yang disampaikan Nusron Wahid ini sepatutnya itu tidak sampai pada hal yang seperti itu, saudara. Sampai menyatakan jangan-jangan yang meminta tes DNA ini adalah keturunan nama tokoh yang juga tokoh tapi bukan tokoh yang bagus dan yang baik. Semestinya, karena kalau tidak salah Nusron Wahid ini sebagai pejabat publik ya, atau tokoh yang sudah sangat ditokohkan, lebih pada posisi minimal netral, tidak memihak, menyampaikan bagaimana terjadinya persatuan dan kesatuan. Dan dalam hal soal adanya permintaan tes DNA, ya kalau mau mengomentari itu, mau menyampaikan atau menanggapi hal itu, ya ditanggapi secara profesional. Karena soal tes DNA ini bukan sesuatu hal yang baru atau hal yang belum dilakukan. Itu sudah dilakukan di negara-negara tertentu. Juga hal yang sama, karena adanya beberapa oknum ya, mungkin tidak seperti di Indonesia. Karena peristiwa yang saya pernah baca di dalam catatan-catatannya yang saya temukan, ada beberapa oknum yang mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Rasulullah, kemudian dicari bagaimana metode yang terbaik untuk dapat memastikan bahwa betul seseorang itu zuriyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ditempuhlah suatu cara yang disebut dengan tes DNA dengan melalui pendekatan terhadap zuriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul itu sudah terverifikasi, sudah divalidasi oleh semua pihak, tidak ada lagi misalnya kontroversi, benar bahwa seseorang itu adalah keturunan baginda Rasulullah, kemudian DNA-nya diambil. Setelah DNA-nya dites, maka itu diambil ya formulasi DNA-nya, catatan DNA-nya untuk menjadi rujukan bagi siapapun yang kemudian melakukan tes DNA untuk menguji ya kebenaran dirinya, apakah melalui tes DNA itu ada kedekatan ya komposisi DNA-nya dengan keturunan atau zuriyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya minimal menyampaikan hal yang demikian saja itu sudah memiliki manfaat yang sangat luar biasa.
tidak kemudian malah menambah atau berpotensi sebenarnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak atas penyampaian tadi, yang dimana kemudian ditambahi lagi dengan istilah bahwa yang meminta tes DNA ini jangan-jangan kalau dites DNA misalnya keturunan dari apa yang disampaikan itu ya. Jadi saudara, ya saya kira ini bisa menjadi juga bagian renungan ya, bagian dari renungan dan terus terang saja ya ujian kesabaran juga ya bagi semua pihak. Artinya jangan juga merespons apa yang disampaikan Nusron Wahid ini secara berlebihan juga, tapi ya mari kita sampaikan agar kita semua memiliki atau mempunyai rasa tanggung jawab agar hal-hal yang semestinya dan sepatutnya disampaikan ya kita sampaikan. Tapi itu menurut saya saudara dan sahabat sekalian, saya kira apa yang menjadi pendapat dan pandangan saudara dan sahabat dimanapun berada, silakan berkomentar ya. Yang terbaik dan yang bagusnya harus seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.